Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ridya Yoga Pradana dari kelas B2 Akuntansi dengan NIM 186220118. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengoderasi manajemen penghasilan, yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan kinerja ekonomi. Oke, tanpa basa-basi lanjut saja kita ke pembahasannya ya. Yang pertama itu, apakah yang menjadi motivasi research gap dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu terjadinya penelitian dilakukan. Motivasi penelitiannya, isu berkelanjutan dimulai dengan isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin banyak terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, berkelanjutan ini adalah masalah sosial yang kemudian berkembang menjadi masalah strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dalam hal keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Untuk research gap, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi mulai dilakukan oleh banyak peneliti. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen pendapatan sebagai variabel moderasinya. Untuk fenomenanya, manajemen yang dinilai atas pencapaiannya dalam penghasilan keuntungan akan cenderung mengelola pendapatan secara oportunistik. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen pendapatan berdasarkan perilaku oportunistik manajer. Poin kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang utama menurut Rosnidah, kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Menurut Pardede 2014, pelaporan berkelanjutan adalah praktik mengukur, mengekspresikan, dan akuntabilitas pada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kinerja organisasi menuju tujuan berkelanjutan. Poin ketiga, apa yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Kualitas auditor internal memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, tapi setelah dimoderasi oleh manajemen, pendapatan kualitas auditor internal tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Next, apa perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apa pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan? Yang kedua, apa pengaruh dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi? Apa tujuan penelitian ini? Pertama, mengetahui pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan. Dan kedua, mengetahui pengaruh dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Poin ke-6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian secara jelas. Poin ke-7, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Ada dua, yaitu teori penata layanan, yaitu terjadi karena ada perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Kedua, teori akuntansi positif, yaitu menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajemen atau kontrol faktor. Next, poin ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yang sedang dilakukan. Teori penataan layanan, keterkaitannya adalah menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Teori akuntansi positif, hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berusaha menggunakan kemampuan pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk dinanti-nantikan. Poin ke-9, yaitu adalah buatlah kerangka gambar konseptual. Quality of Internal Auditors, atau X1, Business Strategy, X2, Sustainability Reporting, X3,
terus return on asset, kemudian earning management, terus economic performance. Nah, apakah hipotesis penelitiannya? Untuk H1-nya, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, laporan berkelanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, keempatnya manajemen penghasilan memiliki efek negatif pada kinerja ekonomi, 5 produktif manajemen memiliki efek negatif pada hubungan kualitas auditor internal dengan kinerja ekonomi. Manajemen penghasilan memiliki efek negatif pada hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Untuk manajemen penghasilan negatif pada hubungan laporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Untuk hasil uji regresi, data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen pendapatan memoderasi pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi, namun hasilnya tidak berpengaruh pada perusahaan. Indeks Kompas 100 yang tercatat. Poin ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, antaranya rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, terus teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang A, rancangan penelitian, menggunakan penelitian bersifat asosiatif. B-nya, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependennya, kinerja ekonomi. Variabel independennya adalah kualitas auditor internal, bisnis strategi, dan pelaporan berkelanjutan. Untuk C-nya, teknik penarikan sampel, yang digunakan adalah purposive sampling. Unit analisisnya adalah perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di BI periode 2013 sampai 2015. Untuk jenis datanya adalah menggunakan analisis regresi data panel. Terus uji kelayakan modelnya adalah menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu dan deret bintang. Sedikit kritik, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji tersebut. Nah, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel. Poin ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel yaitu dengan rumus seperti ECP dalam kurung P1 dikurangi P0 kurung tutup plus div bagi P0 dikurangi MRE. Untuk ECP-nya adalah kinerja ekonomi, P1A harga saham akhir tahun, P0 adalah harga saham awal tahun, div-nya adalah pembagian dividen, MRE adalah median return saham tahunan. Nah, untuk uji hipotesisnya adalah menggunakan uji F, uji kelayakan model. F statistik adalah 355 806. Nah, prop-nya adalah 0,000012. Dan hasil dari pola kelayakan uji memperhatikan F statistik adalah sebagai di atas. Nah, F tabel dengan alpha 5%, DFL kurung buka K min 1 kurung tutup sama dengan 4, DF 2 N dikurangi K sama dengan 31. Di bawah F tabel 2,68 sehingga F statistiknya adalah 8.355806 lebih besar dari F tabel yaitu 2.68, dan nilai prop-nya F statistik adalah 0,000012. Dapat diartikan bahwa bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi dengan pendapatan manajemen sebagai variabel moderasi, sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk ditemukan. Keempat adalah apa simpulan, keterbatasan, dan implikasinya. Untuk simpulannya, berdasarkan hasil pengujian regresi data model menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang terdapat di BI. Untuk hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis memiliki efek positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang tercatat di BI. Keterbatasan adalah sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berbeda dalam indeks sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Dan masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk mata uang seperti US.
Untuk implikasinya, studi di masa depan diharapkan untuk memperluas tahun penelitian atau periode menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit periode penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih otentik. 2. Studi masa depan harus menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan berkelanjutan, seperti menggunakan pedoman GRI terbaru yaitu GRI standar, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kinerja ekonomi. Untuk kritiknya sudah tidak ada karena peneliti sudah memasukkan bagian perusahaan, investor, dan pembukti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.